Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, Yahoo! Sabar ya, masih banyak yang mau join. Halo semuanya. Ini sebetulnya kalian lihatnya, oke di sini ya. Ini yang di zoom tuh ngeliatnya dari sini berarti ya, bukan dari sana ya. Oke, berarti kita cuma duaan di sini berdua. Sorry sebentar. Coba operator. Oke, ada dua nih ya. Ada dua jadinya. Jadi saya kasih hostnya ke si operator aja kali ya. Hostnya bapak aja. Soalnya Hostnya, kan oke. yang punya premium Pak Dewa doang kan. Oke, ya udah. Jadi ini saya pin video. Oke ya. Hanya nge-lag nih kayaknya. Ya udah. Jadi selamat datang semua. Di sini masih banyak yang masih datang ya. Jadi selamat datang semua. Kita di sini seperti biasa setiap hari Kamis Juara Coding selalu ada webinar. Iya betul. Ada webinar. Untuk kali ini webinarnya cukup menarik ya. Di sini kita ada namanya tentang hackingan. Jadi nggak tahu ini kalau tentang hacking ini banyak yang datang nih. Tapi kalau yang kemarin kayak sedikit yang datang karena mungkin orang lebih suka ngehack ya istilahnya ya. Oke, jadi kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Dewa. Saya Di sini Aditya Bayu. Ya, di sini kita dari Juara Coding. Terima kasih semua sudah mau datang ke sini semua. Thank you semuanya. Udah ikut join gitu kan. Tentunya kita tidak akan mengecewakan lah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan materi tidak akan mengecewakan. Untuk materi sudah saya share sebetulnya tadi di WA-nya ya istilahnya ya. Jadi tema hari ini sebetulnya kita melihat kan sekarang namanya mobile app. Oke. Terang sekali ya. Ini kayak mukanya kalau gelap ini kayak terlalu hitam jadi ya sih. Jadi mengkilap. Nah, sehingga kemarin saya sempat lihat gitu kan ya. Itu ada banyak tutorial soal hack-hack dengan menggunakan hanya aplikasi Android gitu kan. Sebetulnya susah nggak sih gitu kan? Ya, seperti biasa ya, saya bukan security. Saya adalah dan Bayu sini adalah programmer ya dulunya ya. Programmeran lah, programmer biasa gitu kan istilahnya kan. Ya, terus karena pekerjaan jadi kita ikut webinar ini aja. Nggak gitu juga kali. Jadi kita curhat lagi selain kita sebetulnya bermacam-macam lah. Jadi programmer memang kayak magician ya. Jadi kita bisa bermacam-macam. Kemarin kita pernah untuk yang WhatsApp. Terus kedua pernah juga untuk yang kemarin tuh apa namanya? Untuk machine learning OpenCV ya istilahnya ya. Nah, sekarang nge-hack gitu kan. Macam-macam jadian ya. Nge-hacknya seperti apa sih? Jadi saya sebagai programmer dulu pernah saya cerita dulu di sini ya backgroundnya ya. Jadi dulu saya pernah bikin program untuk suatu perusahaan lah cukup besar gitu kan. Ketika saya mau deploy aplikasinya itu ternyata mereka mempunyai tim CEH ya. CEH itu ibaratnya sertifikat ethical hacker gitulah istilah gitu kan. Nah itu untuk dia ngetes aplikasi yang saya buat sebelum bisa dideploy ke klien-kliennya istilahnya gitu kan. Dan ternyata disitulah saya baru pikir ternyata security saat kita mendevelop itu sangat dibutuhkan. Makanya di sini kita mau share. Tentunya biar lebih seru kita coba dulu jadi orang jahatnya baru orang baiknya kali ya istilahnya ya. Oke, jadi kita coba bisa sih nggak kita nge-hack gitu kan? Bisa nggak sih yang kayak di film-film itu hacker-hacker tuh bertingkah dengan seperti yang pernah kita lihat tonton ya? Yang kalian suka biasanya pasti film. Kalau yang terbaru ya mungkin yang paling antithetical ya Mr. Robot lah istilah gitu ya. Itu bisa nggak sih kayak mereka gitu kan? Itu dulu ya. Biasanya cita-cita anak-anak dari SMA seperti itu ya istilahnya ya. Jadi hacker lah gitu. Hacker apaan gitu istilahnya. Nah kita coba untuk mencoba untuk menjelaskan dulu apa sih hacker gitu kan. Terus kalau sekarang ada namanya ethical hacker tuh apa sih gitu kan. Mudah-mudahan hari ini jadi mudah-mudahan hari ini kita sebelum kita bahas men-secure aplikasi kita harus tahu dulu untuk
bagaimana seorang hacker itu ingin mencoba masuk ke dalam aplikasi kita istilahnya tentunya gitu kan. Terus bagaimana berbahayanya kalau misalnya aplikasi kita ibaratnya Android kita bisa ditembus dan lain-lainnya gitu kan. Jadi mungkin di sini kan banyak pikiran hacker tuh apa sih? Oh ternyata luas. Hack itu ternyata luas sendiri istilahnya. Oke. Oh iya, ini berarti kira-kira ada yang buffer nggak rasanya nih kameranya? Kalau misalnya buffer, coba Pak. Buffer. Jaringan wifi-nya. Mungkin kita coba Pakai. oh udah di home ya. Oke. Ini sorry ya, jadi kalau misalnya ada masalah buffer ya, kita kan streaming juga jadi agak-agak lambat mungkin ya. Jadi yang bertanya di sini ada dua ya, posisinya ada yang programmer. Tentunya yang programmer pengen tahu bagaimana sih cara secure programmingnya. Kedua, bagaimana kita sebagai yang pengen jadi hacker-hackeran itu bisa mencoba untuk menjadi seorang yang nanti sebetulnya bukan hacker yang jahat ya, tapi hacker yang punya etika lah, ethical hacker gitu kan. Oke, kita mulai aja kali ya. Kita mulai dari oh ada yang di mute, saya nggak denger di sini, berarti saya mute semua kali ya yang partisipannya ya. Terlalu berisik kali ya. Oke, bentar, saya mute semua di sini, saya mute semua. Partisipan. Oke, mute. Ini mute all-nya di mana sih? Kok nggak kelihatan mute all-nya? Di sini. Oke, kita mute dulu semua ya. Gambarnya patah-patah. Mute, oke. Yes, kita mute all. Gambarnya patah-patah. Semuanya apa gitu? Ada yang lancar nggak kira-kira? Ya, inilah kita suka dukanya dengan menggunakan online, ya kan. Sebetulnya sih pengennya kita ketemu bareng ya. Mungkin suatu saat nanti kalau sudah tidak PSBB lagi kita bisa ketemu bareng ya. Ngomong-ngomong masker lu di mana istilahnya nih? Nggak pakai masker lu, wah bahaya. Kita pasang datar. Ini bahaya ini bisa kita kasih masker dulu kali ya istilahnya ya. Oke. Kita kasih masker biar kita nggak saya pakai masker dah. Lu pakai masker sendiri ya? Saya nggak detek. Nah, Ini lu- buat saya pakai sendiri. Lo pakai yang asli gitu. Gue pakai yang ini oke ya. Oke. Jadi kita pakai masker di sini ya. Jadi kita mulai aja, kita share screen dulu di apa namanya? Suara hostnya ke mute. Suara host ke mute. Coba itu mute-nya operator. Oh ampun, operatornya gimana sih nih? Saya di mute, coba bayangin istilahnya. Ini operatornya payah ini istilahnya nih. Oh. Jadi saya ngomong capek-capek nggak kedengeran gitu ya istilahnya ya. Oke, sorry. Nggak kedengeran. Oke, sekarang udah kedengeran, oke ya. Oke, kita mungkin mulai aja ya. Jadi tema kita hari ini tentang hacking-hackingan. Jadi mungkin dari yang pengen jadi hacker sampai yang punya aplikasi pengen di-secure aplikasinya itu bisa kita coba untuk bahas di hari ini istilahnya. Ya. Ini nggak di share screen ya? Belum. Oke, kita share screen dulu ya. Sabar. Saya share screen. Oke. Sekarang kelihatan screen sharingnya. Oke ya. Mana ya? Kita mulai dari sini ya. Oke. Jadi kita hari ini Semua kelihatan share screen-nya semua ya. Jadi kelihatan ya. Coba saya coba sini deh. Oke, kita mulai ya. Jadi tentunya di sini kenapa banyak tools seperti ini? Ada namanya kita ada operation system pasti ya. Kita ada VMware, Kali Linux, Linux, NG, Arduino, IDE dan lain-lain. Ini sebetulnya digunakan kita nanti itu untuk tools kita yang dipakai untuk entah itu untuk menyerang atau bertahan istilahnya gitu kan ya. Jadi kalau dalam hack itu adalah menyerang atau kita mempertahankan diri. Jadi tools ini yang paling sering digunakan. Tentunya kalau kayak Metasploit dan lain-lain Metasploit ya tentunya khususnya ini gunanya untuk lebih ke menyerang ngetes apakah security kita sudah oke atau belum. Bahkan dia juga bisa membuat kayak script kiddiesnya trojanan lah gitu kan istilahnya. Terus ada yang menarik namanya Termux itu sebetulnya kayak Android. Ya, kayak
Linux console gitu sudah di Android. Sehingga kita bisa ibaratnya membuat atau melakukan testing penetrasi dan lain-lain itu dengan menggunakan hanya sebuah mobile device Android. Itu bahkan sampai bisa bikin aplikasi seperti Trojan-nya itu dengan menggunakan aplikasi Android aja. Terus kita juga nanti akan lihat di sini ada ngrok, ya kan? ngrok ini apa istilahnya? ngrok itu kayak tunneling lah. Jadi dulu sih gunanya biar orang tuh nggak usah capek publik gitu. Dia caranya gimana? Dia bikin tunneling, ada aplikasi yang saling komunikasi gitu kan. Tunneling itu apa sih? Ibaratnya kalau ada tembok firewall, kita ngelobangin lah, atau kita ngegali di bawahnya dia gitu kan. Kita bikin saluran sendiri sehingga nggak tembus firewall gitu kan. Itu bisa satu. Kedua seakan-akan bisa saling terkoneksi tanpa harus mempunyai publik karena kita mempunyai channel komunikasi tersendiri seperti itu. Itu nanti kita apa gunanya nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya ya istilahnya ya. Oke. Jadi sebelum kita apa namanya? Sebelum kita masuk ke materi yang serius, kita harus tahu apa sih hacker gitu kan. Jadi banyak orang-orang sekarang ibaratnya nggak ngerti itu hacker itu bukan ngerti sih, cita-citanya agak jelek lah gitu kan. Agak konotasinya negatif. Hacker itu lebih pikir mereka akan menjadi seorang hacker. Hacker itu apa sih yang merusak gitu kan. Jadi sebetulnya hacker sendiri pun tidak bisa dibilang seperti itu ya. Hacker itu adalah orang yang jago. Jadi orang yang mereka memiliki kemampuan tadi ya, lebih memahami dunia yang mereka tekuni. Jadi hacker nggak mesti komputer. Nah itu lucu ya kan istilahnya. Jadi semua orang yang bisa merekayasa dan merancang dan bermain dengan sistem apapun gitu kan. Bahkan manusia bisa dihack. Contohnya apa? Hipnotis gitu kan. Hack manusia gitu kan. Jadi semua orang yang bisa manipulasi, merancang atau merekayasa sesuatu sesuai dengan keinginannya itu sebetulnya hacker gitu. Awalnya seperti itu. Namun terminologi berubah sekarang hacker di dunia IT ya. Karena banyak film berita itu hacker itu biasanya lebih manipulate software atau hardware atau dunia komputer gitu. Jadi tentunya orang itu harus ahli ya, bukan orang itu bisa ngancurin sebetulnya. Ya bisa ngancurin juga karena ahli gitu kan. Tahu gitu kan. Jadi syaratnya apa sih jadi hacker? Tentunya kalau kita ngomong hacker dunia software ya dia harus bisa ngoding itu pasti gitu kan. Terus tahu software terus digunakan tahan sendiri atau buatan orang lain gitu kan. Kalau buatan sendiri berarti dalit lah kalau buatan orang lain ya skidi gitu kan ya istilahnya kan ya. Terus kedua tentunya karena kita mau meremot orang atau kita menembus jaringan gitu kan. Tentunya kita juga harus tahu jaringan sistem komputer itu sendiri. Jadi dia harus bayangin tahu softwarenya, dia harus tahu networknya ya kan. Juga dia harus tahu apa namanya? Hardware-nya juga. Kadang-kadang ada hardware kadang-kadang kita mau nembus router nih. Kadang-kadang kita harus lihat dulu kan ini caranya gimana sih kelemahannya. Kan kita level kelemahan hardware ya, bukan level kelemahan software-nya gitu kan. Jadi agak menarik di sini ya kita harus dia harus mempunyai berbagai macam ibaratnya skill set istilahnya. Oke. Jadi sembarangan aja jadi hacker ya. Terus jenisnya apa sih gitu kan? Di sini ada namanya black hacker, black hat, topi hitam gitu kan. Bukan topi miring ya, nggak bisa ngoding gitu, pusing. Black hacker itu ini yang sering terjadi yang mungkin menjadi tren ya dalam anak-anak sekarang gitu kan, yang lebih sifatnya apa istilahnya ya? Bukan merusak siapa namanya? Mencari celah chaos istilahnya ada kata-kata yang tepat gitu ya. Jadi dia sebetulnya bisa jago tapi lebih mencari keuntungan pribadi gitu istilahnya ya. Jadi dia mencari uang tapi dengan cara tidak halal ya kalau gitu kan. Jadi
bisa halal jadi ya dia bisa mencuri gitu kan, ibarat setnya lah kalau di Star Wars mungkin dia dark side-nya lah gitu kan, bisa menghancurkan, bisa manipulasi, meres gitu kan, pelakunya tuh tidak terverifikasi dalam arti ibaratnya lu masuk menyolong gitu kan, lu masuk orang tanpa permisi gitu kan. Terus juga ada namanya yang sebalikannya itu adalah white hat hacker. Jadi white hacker ini yang ada namanya karirnya ya. Jadi dia lebih kayak satpamnya. Tadi malingnya sekarang satpamnya gitu kan. Satpamnya itu berarti dia mencoba mencuri suatu sistemnya mereka, sistem yang mereka lindungin gitu kan istilahnya. Biasanya mereka kerjanya ya security. Celah-celah Ya ini udah dikunci belum? Satpam gitu kan istilahnya. Nah, kalau ini sudah aman belum dari exploit yang terbaru gitu kan, dan setelah lagi nggak ada mencari dan caranya gimana mencarinya, tentunya dengan cara hacking juga. Dia harus jadi di sini harus bisa mengcrack juga gitu kan istilahnya kan. Dan pelakunya itu salah karena dia sebelum dia melakukan hal itu dia bisa minta izin dulu gitu kan. Saya mau melakukan penetration testing gitu kan. Penetration berarti kita mencoba untuk tembus ke sistemnya gitu kan. Jadi selalu ada izin dari silakan gitu kan. Jadi kita kalau masuk rumah ya permisi dulu lah gitu kan. Oke, ada etikanya. Terus yang gabung ini kadang-kadang nih dua orang ini ya bisa jadi di tengah-tengah abu-abu gitu kan. Bisa jahat bilang enggak. Jadi dia enggak mau dibilang hacker yang merusak, dia enggak dibilang terlalu putih enggak, namanya grey hacker. Jadi abu-abu lah gitu kan. Jadi yang menurut dia apa namanya? Ya kadang-kadang buat hacker bisa jadi hacker itu kalau lagi iseng ya jadi gitu banget. Nah, tapi kita ngomongnya sekarang yang hacker aja kali. Jadi hacker ini ada namanya C. Jadi dia ada sertifikasinya. Dan ini sangat menarik karena ini bisa jadi karir teman-teman semua di sini gitu kan ya. Mungkin dulu pengen merasa jadi hacker, pengen jadi film hacker gitu istilahnya. Itu jadi kita sekarang sudah ada sertifikasi namanya C, sertifikat critical hacker. Dan ini ada ujiannya juga. Sama kayak kita ngambil lisensi di Android kita ada di Google-nya. Nah, seperti itu sama, atau di Cisco ya seperti itu. Oke. Nah, contohnya kayak si Kevin itu dulunya mungkin legal ya, dia lebih ke social engineering jagoan gitu kan. Social engineering itu apa, Pak? Oke, nanti social engineering gini. Jadi mungkin kalau yang belum masih awam ya. Jadi yang saya bilang hack itu enggak mesti manusianya, mesinnya atau software yang dihack itu ya. Ketika mesin dan software itu sudah sangat kuat pengamanannya, yang paling sering membuat salah itu apa sih? Tidak mungkin nggak salah. Manusianya gitu kan. Passwordnya alma sepertinya canggih. Orangnya ini orang kan manusia kan wajar kesalahan. Nah, itu makanya dia mencoba untuk memanipulasi manusia tersebut sehingga celah-celahnya terbuka dari orang itu selain dari sistemnya gitu kan. Gara-gara orang itu sistemnya jadi terbuka. Misalnya apa? Contohnya misalnya kalian tertipu untuk masukin rekening. Namanya bank gitu kan. Bank itu pasti security-nya canggih gitu kan. Yang suka kita lupa apa transfer orang kok gitu kan. Penipuan itu pagi telepon. Tolong ya, ini anaknya misalnya ditangkap polisi, narkoba. Itu sebus. Langsung orang tua baru bangun panik gitu kan. Langsung transfer uang. Itu kalian hadiah gitu kan. Nah, itu bahaya kenapa? Itu banyak orang yang melakukan social engineering seperti ini manipulasi juga. Itu berarti golongan yang black hacker ya istilahnya ya. Black hacker jadi penipuan lah gitu kan. Sistemnya ATM-nya sistemnya bank nggak tembus orangnya yang masalah gitu kan istilahnya kan. Ya pakai manusia yang dihack sama dia kan. Nah, itu juga bahaya ya istilahnya ya. Makanya dari orang juga harus jaga. Nah, ini contoh film-filmnya. Ini ada yang paling lucu nih. Ini film-film itu kadang-kadang sering tidak akurat ya istilahnya ya. Jadi tapi juga ada film-film yang akurat gitu. Makanya judul di sini adalah kita saya mau belajar dari movie nih, mau belajar dari film gitu. Karena kita mesti melihat hacker kan dari film ya. Jarang melihat hacker aslinya gitu kan. Kita mesti lihat dari film dulu. Kecil ngelihat oh canggih nih gitu. Terus kita pengen gitu kan. Oke. Ini ada yang lucu ini dari
film ya, yang serial gitu kan ya. Ini slow paling konyol, tapi kenapa saya masukin pertama paling konyol gitu istilahnya. Judulnya apa coba? Ini nggak judulnya, kita lihat aja gitu kan. Jadi di sini ceritanya dia kena hack gitu kan. Tapi terus dia panik gitu kan. Lucu di sini. Dia ngetik duaan gitu. Gua nggak ngerti kalau bisa ngetik duaan gitu istilahnya. Nah, jadi nggak semua yang ada di itu benar ya istilahnya. Jadi banyak yang fake juga kan ya. Jadi gue nggak ngerti. Mungkin kalau kita cepat kita bisa ngetik duaan gitu kan. Nah, ini salah satu film favorit lah gitu kan saya gitu ya, robot. Dan kalau saya analisa ya, saya secara awam gitu kan. Kayaknya dia yang paling masuk akal. Mendekati realitas dan terusnya juga kayak bener gitu ya. Di sini ibaratnya dia menggunakan Linux gitu kan. Terus toolsnya juga ada gitu kan. Toolsnya dia menggunakan ibaratnya kayak root apa namanya? Ini mati ya nih, sorry. Oke. Merut gitar gitu kan istilahnya. Jadi dia bisa mencari celah yang bisa dieksploit di dalam suatu sistem scan sama dia di sini gitu. Ada sih emang toolsnya gitu kan. Alternatifnya gitu kan istilahnya. Jadi dia cari scan semua sistemnya, nanti ketahuan. Itu udah toolsnya gitu kita gunakan. Nah, kalau di sini contohnya yang serial lagi yang dari robot ini yang ibaratnya dia menggunakan social engineering juga, distraction. Jadi temennya bikin berita, orang distraction, dia masuk ngambil handphonenya gitu. Jadi mungkin susah nembus handphonenya gitu kan. Tapi karena distraction tinggal orang itu masuk gitu. Makanya kadang-kadang handphone harus security. Kenapa? Kasih segala ya. Karena tadi biar dikasih ditembus sama orang. Lupa handphone gitu kan, dikilok kayak gini. Jadi dia dapatnya tuh dari handphone gitu. Udah bagus secara sistemnya two way akses gitu kan. Udah 2 kali aplikasi gitu kan dari handphone dan dari komputer misalnya kita bagus tapi kena social engineering. Kalau di sini yang lucu juga di sini ada orang dikasih USB gitu kan atau diambil iseng gitu kan istilahnya kan. Ini keren juga jadi dia ngambil USB-nya, padahal USB-nya namanya back USB atau namanya rubber key istilahnya gitu kan ya. Jadi kayak apa? Bedak itu artinya bebek sudah di USB-nya kita sebut USB kali. Jadi USB-nya itu sebetulnya berfungsi sebagai keyboard. Jadi kayak keyboard dia kayak HID kayak Human Device itu dia bisa seakan-akan kayak keyboard sehingga dia bisa ngetik atau dia bisa mendownload pakai shell gitu istilahnya shell. Kalau Windows pakai shell gitu kan saya kan untuk mendownload si aplikasinya menjadi trojannya atau menjadi backdoornya dia seperti itu. Ya itu untuk malware. Nah, apakah gini mungkin nggak sih ya? Gitu kan. Klien gitu mungkin nggak sih gitu kan. Secara teorinya sih mungkin ya. Jadi banyak cara-cara yang ibaratnya bisa digunakan hacker dari mulai dia pakai tools, terus social engineering sampai dia menggunakan alat device gitu kan istilahnya kan yang ditempelkan ke dalam komputer orang lain. Jadi banyak cara untuk kita melakukan penetrasi istilahnya seperti itu kan. Jadi nggak mesti dari software gitu kan istilahnya. Jadi orangnya juga bisa dari hardware juga bisa seperti itu. Oke, ini nah sekarang kita contohkan kita menggunakan remote skenario lah. Jadi sekarang ini kita mau coba tembus handphone orang gitu kan ya. Tapi serunya saya pengennya misalnya komputer ya. Misalnya kita lagi di cafe, kita lagi di public station gitu kan istilahnya kan. Kita pengen ambil atau kita mau ngambil data dari seseorang yang kita tuju entah itu kita atau enggak, jangan ditiru. Oke, jadi di sini hanya untuk pendidikan. Disclaimer-nya adalah ini hanya untuk pendidikan. Ini tindakan ilegal gitu kan istilahnya kan. Kalau misalnya kalian melakukannya dan kalian tertangkap, kita hanya mengajarkan bagaimana cara untuk apa namanya? kejahatan gitu. Iya, jangan sampai kalian terlibat cara-cara seperti ini. Biar kita tahu, biar kita bisa aware dengan terjadi gitu kan. Waspadalah gitu kan. Kenapa? Karena ketika
ketika kalian melakukan hal ini dan itu tidak ada izin dari orang yang kalian coba lakukan penetrasinya gitu kan, itu kalian bisa dihukum. Tahu sendiri kayak gimana kan, bisa kena bahaya gitu kan, penjara gitu kan. Jadi di sini lebih kayak kita belajar aja. Toh juga sebetulnya ini bukan hal yang baru, ini hal yang lama ya, semua orang udah bisa. Makanya seremnya dunia sekarang kalau kalian tuh anak kecil itu SMP dia udah bisa kali istilah gitu kan. Karena banyak tutorial di YouTube juga gitu kan istilahnya kan. Hanya mungkin mereka nggak tahu mereka gagal karena nggak tahu konsepnya secara jaringan seperti apa gitu. Oke. Contohnya aja nih ya, kita belajar ceritanya ini ada orang hacker lah, dia pengen ibaratnya menembus handphonenya cewek ini gitu kan, pengen tahu gitu, stalker gitu kan. Ini orang yang jomblo hati-hati kayak gini nih, hacker serem gitu kan. Jomblo Itu udah menyeramkan kayak. Oke, dia pengen tembus ke cewek ini misalnya gitu kan. Oke. Masalahnya mereka terpisahkan oleh internet. Jadi cewek mungkin provider misalnya kita provider A lah, ya kan. Si hacker yang provider B. Salah gitu. Nah, bagaimana aku bisa meraih handphone dia? Bagaimana aku bisa menguasai handphone dia gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Tentunya banyak cara gitu. Kita bisa langsung blind attack gitu, atau kita reverse maksudnya apa? Kalau blind attack itu maksudnya kita melakukan suatu exploit sehingga kita dapetin shell-nya dia. Atau kita reverse maksudnya apa? Kita kasih suatu aplikasi ke sistemnya mereka, sistem target itu istilahnya. Kemudian si sistem itu yang membukakan pintu untuk server kita bisa masuk ke sana gitu kan. Kalau exploit pertama itu kenapa? Karena tentunya kayak Google dan lain-lain itu selalu menjaga security-nya. Yang paling masuk akal apa sih kalau kita tadi kita yang orang itu melakukan kesalahan sehingga menginstal aplikasi yang sudah berbahaya gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi berbahaya biasanya gitu. Kalian coba game atau ada aplikasi berbahaya, kalian suka nakal gitu kan. Kalian cari torrent kayak kalian cari di situs yang gratisan gitu kan, yang gratisan gitu kan. Kalian senang aja install juga jalan gitu kan. Ternyata kita nggak tahu kalau sudah disisipin backdoor itu kan. Oke. Tapi nggak sesimpel itu ya masalahnya ya. Internet ini kan tuh ngomong jaringan. Ini yang banyak orang ibaratnya bingung saat kita mencoba belajar soal hacking ya. Karena mungkin kita jago dengan jaringannya lemah. Padahal kalau coding tadi kita harus tahu hardware, software sama tadi software sama orangnya gitu kan. Oke. Nah, bagaimana kita ngedeploy padahal ini networknya berbeda kan. Kayak tadi bilang kalau ini sama-sama provider A gitu kan. Mungkin kita memiliki address yang sama, satu lokal IP yang sama gitu kan. Tapi kalau provider beda pasti itu juga secara routingnya juga berbeda. Ini internet kita nggak tahu dia pakai apa. Apa dia connect ke wifi, apa dia connect ke lokalnya dia, pakai GSM-nya dia, pakai 3G-nya dia gitu kan kan. Bagaimana cara gitu kan. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang tadi saya bilang, yang paling masuk akal adalah karena saya nggak tahu jaringannya, saya lempar aja ke dia gitu kan. Mungkin kita bisa tadi ya hacking routernya dulu untuk ngasih aplikasi dia, atau kita sudah kenal sama dia, kita kasih aplikasi gratisan ke dia gitu kan. Itu banyak tekniknya social engineering, ataupun kita exploit hardware, ataupun kita ibaratnya melakukan malware ke mereka gitu kan, banyak gitu kan. Tapi yang paling sering dilakukan adalah biasanya reverse ini karena ada reverse ini tidak perlu menunggu suatu hardware atau software ada kelemahan rusak dulu. Tapi kita bisa paksain, kita masuk ke dalamnya. Ibaratnya kita tanamin sih yang software sudah kena racunnya, poisonnya gitu, kita tanamin ke sana, dia bukan gitu buat kita paling cepat gitu kan, paling nggak perlu banyak parameter yang lain gitu kan. Kalau tadi kita ngomong direct attack, berarti kita harus tahu nih, si OS ini punya bug yang bisa di-exploit di sini sehingga kita bisa dapat command shell-nya misalnya gitu kan. Itu kan ribet, kita harus nunggu dulu gitu kan. Nah, kalau ini nggak perlu, kita bisa langsung inject ke hardware yang atau device dia gitu kan. Nah, istilahnya di sini adalah kita bisa menggunakan banyak ya. Kita ada HTTP reverse, ada HTTPS reverse, ada TCP reverse. Kenapa kita pakai TCP reverse? Karena kita nggak perlu protokol HTTP-nya. Ya kan, kita cuma buka soket,
socket itu nanti kita bisa berkomunikasi gitu kan istilahnya kan. Jadi kita bisa buka aplikasi yang di si cewek ini, kita udah install nih, nanti cewek ini install nih gitu kan. Dia kayak semacam klien terus server. Misal seperti itu, suka-suka gitu kan. Wah, gue pengen nih lucu nih di Instagramnya. Jangan download Instagram dong sih. Oh, pakai aplikasi ini aja. Itu bahaya tuh. Pernah jangan lo ya. Dia jadi pernah gitu. Gitu kan. Dia installin gitu. Dia install gitu kan. Dia install, dia buka importnya di sini sehingga si orang ini bisa masuk. Nah, oke, sesimpel itu kan enggak juga. Ini internet loh gitu kan. Kalau orang ini nggak mempunyai IP public, dia bermasalah. Dia gimana cara koneksi ke dia, gitu kan. Padahal kita ibaratnya membutuhkan suatu IP public yang bisa diakses router. Jadi router kan pakai IP public terdaftar dia kan, seperti IP public kan. Jadi dia bisa saling berkomunikasi. Kalau kayak gini kan beda network gitu kan istilahnya kan. Nah, caranya gimana gitu kan istilahnya kan. Nah tadi di sini ada tulisan M. Ini sebetulnya hacker udah ada tulisan M gitu kan. Nah, M ini sebetulnya itu Metasploit. Jadi itu ada perusahaan Rapid7 kalau nggak salah namanya itu kan, dia membuat suatu tools memang digunakan untuk para ceh-ceh itu kan, itu untuk melakukan penetrasi terhadap suatu sistem. Di situ terdapat kumpulan semua tools exploit yang sangat berguna ya untuk kita ngetes, kita scan, kita tes, dan kita coba untuk menembus penetrasi hardware atau software-nya gitu kan istilahnya kan, dengan namanya Metasploit. Itu kayak framework lah. Jadi bisa diinstal dan biasanya itu sudah ada di Kali Linux gitu kan. Makanya Kali Linux jadi kayak 11.12 lah, Kali Linux sudah back tools-nya juga di